Baik, selamat siang. Siang, Pak. Kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Ibu dosen pembimbing, dan Saudara Andri Mukhtar Hidayat. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Andri Mukhtar Hidayat. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Sylvester dan Handi Permana, dosen pembimbing kedua, Dewi Lestari, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Budi Arifitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 100 menit atau secukupnya, di mana presentasi mempunyai waktu 10 menit dan sudah dapat dilihat pada YouTube dan link yang diberikan pada email. Dalam ujian proposal skripsi hari ini, saudara dilarang untuk meninggalkan ruangan tanpa diminta oleh dosen pembimbing atau penguji dan merekam jalannya sidang dengan media apapun. Baik, sebelum dimulai, silakan Saudara Andri Mukhtar Hidayat untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan berdoa. Ya, Pak. Baik. Saudara Andri Mukhtar Hidayat, terima kasih sudah mempresentasikan proposal penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan Dewan Penguji pada email invitation dalam sidang hari ini. Sekarang saya persilahkan kepada Dewan Penguji pertama, Bapak Yadara Buloh, untuk bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Sylvester Dian Handi Permana, SMPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Siang, Pak. SMPI, Pak Budi Arifitama, Bu Dewi, dan yang saya cintai dan saya banggakan, Andri Mukhtar Hidayat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Mas Andri Mukhtar Hidayat yang alhamdulillah hari ini berhasil mempresentasikan proposal skripsinya. Ini adalah tahapan awal dari serangkaian penyusunan skripsi. Ya, dari sinilah fondasi di mana Anda akan ditentukan apakah penelitiannya ini layak dan dapat dilanjutkan atau tidak. Oke. Kita juga dapat tamu undangan di sini ya, dosen dari Prodi SI, Bu Dewi Lestari, sungguh kehormatan buat Prodi TI. Ya, beberapa kali kita juga mendapatkan undangan dari dosen-dosen di prodi yang lain. Ya, semoga hal ini menjadi ukhuwah ya, menjadi wahana atau tempat ya, kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling memberikan nilai tambah buat mahasiswa kita. Oke, baik. Sekarang saya akan ke Mas Andri Mukhtar Hidayat. Ya. Saya lihat judul Anda itu sangat menarik ya. Kalau tidak salah judulnya prediksi keberlangsungan bisnis online. Stop frozen food dalam menghadapi kegagalan bisnis. Ya. Jadi sepertinya Anda akan memprediksi ya keberlangsungan sebuah bisnis ya, bisnis frozen food dalam menghadapi kegagalan. Metode yang akan digunakan adalah deep learning ya. Iya. Oke. Basisnya deep learning, metodenya support produksi. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Namun sebelum saya masuk membedah ya proposal Anda, saya mau coba tanyakan kepada Anda. Mengapa Anda mengambil topik ini dan sepenting apa, sejauh mana urgensinya, tingkat kepentingannya, sehingga perlu penelitian ini dilakukan. Silakan, waktu 5 menit. Iya, terima kasih Pak atas waktunya.
Kenapa saya mengambil topik ini? Karena dengan masalah pandemik seperti saat ini, kan banyak memiliki dampak bagi buruh maupun pekerja, itu banyak yang ubah haluan Pak ke online shop, dan salah satunya yang terbesar itu untuk saat ini di bagian pangan, makan makanan, dan itu biasanya seperti salah satunya adalah frozen food Pak. Dengan banyaknya perubahan haluan tersebut, kadangkala orang berharap banyak terhadap keberlangsungan usaha yang dia bangun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Pak. Oleh karena itu, dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi, dia membangun sebuah usaha, tetapi dia nggak bisa memprediksi Pak ke depannya usaha itu akan berjalan baik atau enggak. Karena kan di sini parameter utamanya adalah targetnya yaitu berhasil memenuhi kebutuhan keluarga Pak. Gitu sih Pak. Oke, itu alasan utamanya ya. Iya, Itu Pak. kan kita melihat latar belakang umum ya, masalah umum, masalah kehidupan. Nah, sekarang Pak Eda mau tanya, apa masalah penelitiannya? Masalahnya yaitu tadi Pak, karena perubahan haluannya itu Pak. Pas perubahan haluan orang membangun sebuah usaha, kadangkala orang itu hanya langsung tidak mengetahui ke depannya itu nanti usaha ini bisa nggak sih berhasil, dalam salah satunya adalah memenuhi kebutuhan keluarga gue gitu. Salah satunya seperti itu Pak. Jadi pas proses perubahan haluan inilah diharapkan dengan adanya prediksi ini seseorang dapat terus berlangsung usaha yang dia bangun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Pak. Seperti itu sih Pak. Tahu nggak bedanya masalah umum dengan masalah penelitian? Kalau masalah umum sih masalah yang global ya Pak. Lebih Yang tadi luas. Mas Andre sebutin itu masalah umum, masalah kehidupan itu. Tapi kalau untuk segi kenapa tahap ininya adalah untuk masalah penelitiannya, dengan metode yang saya gunakan ini pengen yang namanya memprediksi keberlangsungan sebuah usaha sih Pak, ke depannya gimana. Iya, paham. Itu kan untuk memprediksi bagaimana memprediksi keberlangsungan usaha itu adalah masalah kehidupan, ya kan? Karena Anda mengangkat dari sebuah pola kehidupan yang ada, ya nggak? Nah, kemudian kan Anda akan menyelesaikannya menggunakan menggunakan deep learning, ya kan? Metode yang digunakan adalah support vector machine. Nah, masalah penelitian itu adalah masalah di dalam support vector mesinnya. Nah, Anda sudah pelajari belum support vector mesin itu apa? Sudah Pak. Sudah Pak. Benar ya, sudah. Sudah Pak. Nah, kemudian kalau memang sudah Anda pelajari, ya, dengan formula atau proses yang ada di dalam SVM itu, apakah ada masalah sehingga proses untuk memprediksi ini ya di dalam SVM-nya itu seperti apa? Gitu. Oke Pak, itu untuk nanti pada saat penggunaan metode SVM-nya ini nanti dengan beberapa parameter input yaitu berjumlah 7, dan itu nanti parameter input itu terdiri dari profit, jumlah transaksi, relasi usaha, terus identitas usaha, dan seperti parameter input lainnya itu nanti tinggal dimasukin ke SVM Pak berdasarkan hasil yang didapat terhadap bertanya langsung terhadap pelaku usaha yang membangun usaha tersebut. Nah, nantinya metode itu akan pertama kali sistem ini kita buat berdasarkan proses klasifikasi yang bagaimana klasifikasinya ini terdiri dari 2 kelas yaitu berhasil maupun gagal. Nah, nanti sistem itu dikenalkan dulu Pak berdasarkan ada 2 buah data, yaitu data pertama itu digunakan untuk memberikan pembelajaran pada sistem pertama kali untuk dibuat, yaitu terkait dengan pembelajaran bagaimana sih parameter yang berhasil itu, gitu loh Pak. Nanti selanjutnya dengan data kedua, apakah sistem menyatakan berhasil atau tidaknya usaha seperti sistem yang awal dilakukan gitu Pak, dan membagi 2 kelas berhasil ataupun gagal dalam SVM ini. Jadi proses tidak ada yang berubah ya, artinya dari algoritma SVM-nya memang
kamu hanya mengimplementasikan aja ya. Iya Pak, betul Pak. Tidak ada semacam improvisasi, mungkin misalnya pembobotan tentu gitu, nggak ada ya? Kalau untuk pembobotan kan itu udah ada sesuai dengan kriteria bisnis sukses itu kan ada urutan parameternya Pak ya di bab 3 itu. Ya. Dan itu saya menginputkannya dalam skala ordinal Pak. Dan Oh, itu Pak. Iya Pak. Nah, dan itu berdasarkan kepentingan, berdasarkan kriteria bisnis sukses Pak. Nah, itu Anda bisa menentukan rankingan itu dari mana dasarnya? Dari sebuah jurnal itu Pak, ada citasi dan itu mengatakan bahwa urutan dari bisnis sukses, dan saya juga mencari di beberapa sumber seperti di internet, itu di Google, bahwa kriteria bisnis sukses itu parameternya itu hampir rata-rata yang umum digunakan adalah ini Pak, seperti profit, jumlah transaksi dalam satu hariannya, terus relasi usaha yang dilakukan, jadi saling satu kesatuan, dan itu sudah saya urutkan berdasarkan tabel skala ordinal itu Pak. Oh, gitu. Jadi kamu mereferensi ke penelitian yang telah menganalisis bisnis sukses Pak. Bisnis sukses. Istilahnya bisnis sukses ya? Iya, istilahnya bisnis sukses Pak. Saya baru dengar istilah bisnis sukses. Biasanya saya dengar tuh bisnis plan gitu ya. Ya, bisnis model gitu, bisnis sukses ya. Iya Pak. Oke. Nah, menarik ya. Nah, skala ordinal ini saya juga mau tanya. Skala ordinalnya dari mana kamu bisa menentukan batasannya ini? Batasannya ini sebelum saya melakukan penelitian ini, saya berkunjung langsung dan bertemu secara langsung maupun melalui media sosial untuk lebih lanjutnya menganalisa data yang ingin didapat Pak. Itu salah satunya pelaku usaha itu saya dari kedua data yang sebelumnya saya gunakan untuk data training dan data uji, itu saya pelaku usahanya langsung saya tanya, terus saya ngambil nilai rata-ratanya Pak. Itu Pak. Karena dari kedua usaha tersebut dia beda-beda Pak untuk modal. Contoh kita satu aja ambil masalah yaitu modal awal. Modal awalnya itu karena beda atau data bersifat eksponensial, karena dari dua ini ada yang saling range dan tidak mau ngasih tahu realnya. Akhirnya saya gunakan jumlah rata yang sekiranya untuk membangun usaha itu berhasil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, kamu tahu nggak arti dari profit itu apa? Profit itu keuntungan bersih Pak. Keuntungan bersih. Iya. Jadi kalau dikatakan di sini keuntungan bersih di atas 20.000 per hari disebut berhasil. Iya. Aneh nggak sih? Kalau ngomongin aneh, karena itu kan makanya saya di situ ditanya lebih dari 20.000. Karena kadangkala dalam satu transaksi, saya udah pernah tanya sama pelaku usaha secara langsung, itu bisa satu hari aja, itu bisa sampai 50.000 Pak. Oke. Gitu. Ya, ini agak debatable ya, artinya memang dikatakan profit itu 20.000 itu berhasil, nanti kan juga sebenarnya saya agak bingung gini ya Mas Andre, saya juga kan pedagang. Kita kalau dagang itu kita selalu masukin modal awal berapa, ya, modal itu ada dua, ada modal investasi, ya, ada modal belanja harian. Beda. Kalau modal investasi itu modal pertama kali, misalnya kita perlu beli kompor, kita perlu beli wajan, beli tabung gas, itu modal investasi, ya, yang mana kita butuhkan untuk proses produksi, ya. Kemudian ada modal belanja harian. Modal belanja harian itu adalah kita mengeluarkan modal setiap hari untuk belanja bahan baku, ya, frozen food, berarti kita misalnya perlu beli ayam, ya kan, ayam mentah maksudnya ya. Iya Pak. Beli ayam, beli bumbu, gitu ya, beli minyak, gitu ya. Nah itu namanya belanja harian. Belanja harian ini bisa per hari, atau bisa mingguan, atau bisa bulanan, tergantung kita menuntut stoknya buat berapa lama. Yeah. Oke. Nah, kita baru bisa mengatakan kita profit atau tidak setelah ada ya perhitungan antara omset ya dengan pengeluaran modal harian tadi itu. Ya, misalnya modal harian kita hari ini Pak Yada belanja dapur ya modal harian. Itu sekitar 100.000 misalnya. 100.000 ya. Kemudian omsetnya adalah misalnya omsetnya 130.000 gitu.
omset 30.000, sedangkan untung bersihnya 30.000 misalnya, ya. Iya. Nah, apakah itu dikatakan untung gitu ya? Gitu. Kalau untuk tergantung tadi dari modal awalnya sih Pak. Nah, makanya gitu. Itu yang harus kamu pikirkan juga. Apakah perlu modal awal itu dimasukkan? Itu ya catatan pertama. Catatan kedua adalah bagaimana kamu menghitung investasi yang pertama tadi? Kalau yang pas menghitung investasi pertama tadi, ya dilihat dari segi keuntungan per hari Pak. Nanti kan karena dihitung dari per harinya. Nah, kamu akan melakukan hal itu enggak? Misalnya nih, kamu kan hanya memprediksi hasil atau gagal, tapi kamu tidak memforecast. Iya. Iya. Nah, karena begini yang saya baca, ya, dari abstrak kamu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha pedagang online yang berjualan tersebut untuk memprediksi langkah apa yang diambil, ya, memprediksi langkah ya apa yang diambil untuk membuat usaha tersebut agar dapat bertahan. Sedangkan output kamu hanya berhasil dan gagal. Iya. Gitu. Nah, itu nanti jadi big question gitu loh. Cuma outputnya berhasil atau gagal. So, orang butuh input buat langkah gitu. Input buat langkah itu bisa jadi berhasil atau bisa jadi ada prediksi, oh kalau dengan profit sekian nih selama 30 hari, ya kan, di depan ya diprediksi apakah seperti itu terus, gitu. Nah itu yang jadi big question. Atau diubah statement di dalam abstraknya. Hasil dari penelitian ini ya membantu pedagang ya dalam mengetahui tingkat keberhasilan dari penjualannya. Nah, itu beda tuh. Beda makna gitu ya. Iya, Pak. Nah, saya mau tanya sama kamu mau yang mana? Kalau saya sih kan karena ini usahanya tadi saya garis bawahi di bab 1 itu rumahan, Pak ya. Ya, rumahan. Nah, tingkat keberhasilan yang saya mau di sini adalah karena ini perubahan haluan dan semenjak masa pandemi Covid ini dari yang tadinya buruh akhirnya ke online, itu saya pengen menyatakan berhasil dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, Pak, dengan parameter input yang saya gunakan. Membantu mengidentifikasi ya, tingkat keberhasilan dari usaha ini. Bukan membantu menentukan langkah. Nah, nanti kalau langkah itu nanti banyak ininya, outputnya. Bisa identifikasi berhasil atau tidak, bisa jadi tambah lagi prediksinya, bisa jadi tambah lagi pola konsumsi konsumen. Pola konsumsi konsumen nanti harus diukur. Gimana cara mengukur pola konsumsi konsumen? Dari jumlahnya yang dia beli, kan? Dari setiap hari apa dia beli, gitu. Berapa lama dia beli? Misalnya dia beli hari ini, ntar 3 hari lagi beli lagi dia, tapi nggak mungkin 3 hari lagi, bisa jadi dia 5 hari lagi beli atau sama sekali nggak beli, karena pola konsumen ini pola konsumtif ini berbeda-beda polanya. Nanti ada lagi metode buat analisis pola. Jadi menurut Pak Hendra, ya saran buat kamu agar nggak terlalu berat penelitian kamu fokuskan saja mengidentifikasi ya tingkat keberhasilan dari usaha atau pedagang online ini, gitu. Jadi outputnya memang pas berhasil atau gagal. Nah, tapi jangan lupa tadi, ya, jangan lupa tadi modal awal itu dimasukin supaya apa? Supaya cross check and balance gitu. Oh iya, Pak. Bisa juga dibilang 20.000, tapi pakai persentase. Misalnya modal dimasukin adalah 100.000, gitu. Dan sedangkan dia omsetnya 150.000. 150.000 sudah balik modal plus untung. Oh iya. Karena untung itu nanti digunakan untuk satu membayar listrik, membayar gas, membayar jasa, gitu. Tapi kalau untung hanya 20.000, apa iya? Pak Eda pernah dagang gitu, Pak Andi juga pedagang itu, dagang cat. Jadi tahu banget itu pasti itu ya. Nah, jadi coba di ini ya nanti dianalisis kembali. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, saya mau tanya, nanti kamu pakai apa nih bikinnya?
Pakai MATLAB, Pak. Pakai MATLAB dan itu pakai metode SVM untuk pembagian kelas pada dimensi yang tinggi, Pak, atau kernel trick. Dan itu nanti kelasnya itu dibagi jadi 2 yang tadi saya bilang, berhasil maupun gagalnya usaha tersebut. Pakai sampel data nggak? Pakai sampel data, pakai, Pak. Sampel data yang pertama karena sistem diajarin dulu, yaitu saya pakai data keberhasilannya Mbak Uti, karena dia kalau nggak salah sudah sampai per bulannya itu pendapatan sudah sampai 10 juta, Pak. Berapa datanya? Kalau lihat datanya sekarang sih untuk saat ini saya coba lagi tanyain dulu Pak untuk detail, karena kan ini per hari Pak. Saya gunain datanya. Bilangnya 360 data, gimana? Iya, 360 data Pak. 360 data itu dihitung satu hari. Ya, satu hari. Terus berapa hari? Enggak Pak, 360 data itu berdasarkan satu hari dikali sebulan. Selama sebulan dalam satu harian diambilnya, terus dikali 6 Pak. Jadi totalnya 360. Itu untuk berlaku satu usaha Pak. Jadi itu untuk satu usaha satu hari? Satu hari Pak. Dalam waktu jangka 6 bulan. Dalam waktu jangka 6 bulan itu gimana? Jadi gini Pak, dari sehari itu yang tadi kan makanya saya naruh profit itu per hari kan Pak. Iya. Nah untuk hari yang tadi saya mau analisa itu adalah satu hari itu kan pasti hari berikutnya akan beda, hari berikutnya akan beda. Nah itu kan saya analisa selama data itu selama 1 bulan. Nah 1 bulan. 30 hari dong, 1 bulan 30 hari dong. Iya 30 hari. Jadi saya kumpulkan dalam waktu 1 hari itu selama 1 bulan. Dan ya, untuk memprediksi keberlangsungannya, yaitu range selama 6 bulan, Pak. Jadi 30 data untuk 6 bulan? Untuk 6 bulan. Kok kalimatnya aneh ya? Nggak, masalahnya kalimat kamu di sini 360 data dan akan dibagi menjadi 340 banding 20. Iya, itu udah 340 data training. 20 data uji, iya, Pak. Berarti kamu harus ngumpulin 360 data dong. Kalau cuma 30, nggak sesuai sama yang di proposal gimana ini? Iya, tapi kalau untuk yang itu tuh itu kan karena tadi di awal Pak, jadi buat sistem dulu dengan 360 data. Jadi kalau kita ambil aja kan tadi pola sukses. Ya, dummy untuk mempelajari sistem, memperkenalkan sistem. Ini loh parameter berhasilnya. Lu pada paham. Berarti 360 data itu dummy. Iya Pak. Yang realnya berapa? Yang real, nanti realnya juga akan sejumlah segitu Pak, karena kan 6 bulan juga Pak. Yakin? Nah makanya saya lagi nambah. Lama loh itu loh, kamu yakin? Jangan sampai kan, kamu setahun loh nanti. Iya, tapi saya yakin sih Pak. Nah karena udah pelaku usahanya juga saya tanya selama range 6 bulan, karena kan usahanya ini berdiri, saya titikkan ini pas lagi dari awal dia berdiri. Punya karena kan ini enggak Pak, kebetulan punya saudara saya. Oh saudara. Dan itu ada berdiri dari 2017 maupun 2019 Pak. Berarti nanti kita baru tahu hasilnya setelah 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Iya, tapi nggak 6 bulan kemudian, saya udah analisa dari sebelumnya. Gimana? Tadi katanya 6 bulan. Iya, 6 bulan karena saya udah ditanyanya dari sebelumnya, Pak. Oh, dari bulan apa? Dari 24 Maret, Pak. Ya, masukin dong di proposal. Udah, Pak, ada di bab 1. Bab 1 ya? Iya, Pak. 24 Maret 2020. Dia taruh di batasan apa itu? Saya taruh di bab 1 Pak. Di bab 1 nggak ada. Ada Pak yang di bab 3 Pak, di bab 3 di awal. Di pengumpulan data. Di pengumpulan data Pak. Teori kamu kebanyakan nih. Sayang nggak? Ya Pak, takut citasinya kurang. Oh, pengumpulan data dimulai pada tanggal 24 Maret 2020, berarti 6 bulan, berapa bulan? Juli, Agustus, September. Udah, pas ini datanya udah ada dong. Iya, dan kebetulan saya lagi nanya dulu Pak untuk dia memastikan datanya udah benar apa belum. Jadi pelaku usahanya belum. Nanti mungkin di bab 4 saya jabarkan untuk lebih detail. Gitu ya. Iya Pak. Beserta pertanyaan apa yang saya kasih, karena kan di sini saya mengumpulkan data dari 2 Pak ya. Yang pertama tadi tatap muka, yang kedua melalui Google Form. Google Form itu nanti juga saya akan jabarkan di bab 4 terkait pertanyaan apa yang saya ajukan Pak pada pelaku usaha. Oke. Gitu sih Pak. Oke. Terus untuk algoritma SPM-nya nggak ada yang berubah ya? Algoritma nggak ada Pak. Mau pakai aja gitu ya, artinya nggak
nggak diimprove, nggak diapa-apain algoritmanya. Iya, untuk ini kan kalau saya mau improve karena jatuhnya nanti mungkin lebih lama lagi Pak penelitian. Ya, ini sesi agak tergelitik ketika kamu menyajikan cara kerja algoritma ini. Nanti Pak Budi akan kasih banyak kritikan ini. Iya, Kayak gambar ini, menggambar ini kamu bikin apa, harus sumber dari mana. Nanti Pak Budi hajar itu, tenang aja. Oke, berikutnya hasil prediksi kamu ukur pakai akurasi. akurasi Pak. Dulu Itu dulu negatif, dulu data. iya Pak. Kalau ternyata nggak akurat gimana jadi? Karena ini kalau nggak akurat sih kan ini kan ada 3 data ya untuk akurasinya Pak ya. Pertama kali tadi ada deep learning. Dari SVM dia langsung diolah lagi dalam deep learning untuk mendapatkan akurasi yang cukup maksimal. Lalu diuji lagi pas dari hasil prediksi yaitu untuk ngakurasiin lebih tinggi lagi Pak detailnya. Menggunakan data uji, dibagi data uji hasil prediksi yang tadi pertama dilakukan implementasi SVM dan deep learning, itu lalu diuji lagi dengan banyaknya data uji yang berjumlah tadi 20 Pak di data uji. Oh gitu. Dikali 100%. Ya. Oke. Nah, ini out of topic ya. Kan kamu kan udah tahu usahanya dari bulan Maret sampai sekarang. Masih berjalan nggak? Masih Pak, detik ini masih ada, bisa dicek Instagram. Ini anggap aja kamu nggak melakukan penelitian ini. Menurut kamu nih, usaha ini akan terus berjalan? Kalau menurut saya Pak ya, kalau tidak penelitian ini karena dari saya udah nganalisa dari sebelumnya. Jangan dianalisa, kamu lihat usaha ini kan udah jalan lama tuh dari tahun sebelumnya bahkan ya. Dan kamu ngambil data dari bulan Maret, berarti kan ini kan usaha udah cukup sustain gitu ya. Iya. Nah, menurut kamu nih, tanpa kamu melakukan penelitian, tanpa kamu melakukan analisis data, ini bakal berlanjut nggak usahanya? Kalau menurut saya akan berlanjut, Pak. Ya, terus ngapain kamu meneliti ini? Tapi kalau kan ini kan memberikan gambaran umum bagi orang di luar, Pak. Bagaimana cara memprediksi? Ya, nah, ya ini nanti akan menjadi debatable ya. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu menjebak banget. Oh, iya. Artinya gini, gimana ya Pak Andi? Maksudnya gini, kalau ini dengan usaha yang sudah berjalan dan sudah sustain, itu tingkat keberhasilan pasti berhasil. Tingkat keberhasilan pasti berhasil. Mungkin nggak 100% tapi mendekati hampir. Ya, akurasinya tinggi. Ya. Namun, ada namun kalau diuji lebih dalam lagi, model kamu ini digunakan ke orang yang baru pertama kali menjalankan bisnisnya, itu yang sebenarnya jadi jawaban penelitian. Iya Pak, itu memang Pak. Sebenarnya. Iya Pak. Ya. Kenapa Pak Yada bilang begitu? Ya, satu, kalau orang yang sudah punya usaha jalan lebih dari 2 tahun, dia sudah tahu polanya, dia sudah punya customer, dia sudah tahu pasarnya. Tapi kalau orang yang baru mulai usaha, dia nggak tahu pola. Dia masih meraba-raba siapa customer. Dia masih meraba-raba berapa dia harus modal. Dia masih meraba-raba bagaimana dia menjualkan ke orang lain. Masih trial error. Gitu. Maka akhirnya bisa merasakan tanpa kamu riset ya dengan usaha yang sudah berjalan di 1 tahun itu kemungkinan besar sustain. Tetapi kalau kamu mau agak lebih men-challenge diri kamu, ya cobalah hasil riset ini ya, ke mereka yang baru pertama kali menjalani usaha ini. Iya Pak. Nah itu makanya data keduanya itu adalah sebenarnya usaha baru Pak. Yang tadi kan salah satu tadi data dummy yang Bapak sebut dummy itu saya pakai data yang udah berhasil yaitu Mbah Uti. Dan data yang untuk ujinya yang baru berdiri itu yang tadi Pak Dapu Ande Pak. Oh gitu. Di sini disebutin nggak Mbah Uti dan Dapu Ande? Sebutin Pak di bab 3. Di baris mana? Di bab 3 di situ saya bilang bahwa 2 buah data usaha yang bagaimana sebenarnya Mbah Dapu Ande ini adalah usaha yang baru bangun di tahun 2020 ini Pak. Di mana ya?
Di halaman berapa ya? Terus saya nggak ngelihat Depu Andi dan Di bab 3 Pak, di pengumpulan data. Depu Andi dan Mbak Uti. Iya Pak. Depu Andi itu baru berdiri kan Pak di tahun 2020, saya taruh tahunnya di situ. Dan kalau dihitung data sekarang, berarti Dapuah Ande itulah yang datanya baru 6 bulan berarti beranjak tahun ini. Data tersebut akan digunakan untuk memastikan secara jelas usaha yang ingin dianalisis pada kedua usaha tersebut, yaitu Mbak Uti dan Depu Ande. Berarti kamu melakukan untuk Mbak Uti dan Depu Ande? Enggak Pak, di situ untuk pengenalannya saya menggunakan Mbah Uti. Jadi si sistem biar tahu yang namanya berhasil tuh parameternya ini. Kalau gagal, Mbak Uti dijadiin sampel. Mbah Uti dijadiin sampel Pak, atau tadi Bapak sebut data dummy itu, yaitu Pak, Mbah Uti. Sedangkan Depu Ande? Dapuah Ande adalah buat data ujinya Pak, dan pas proses di situnya tuh sistem diuji lagi. Setelah sistem sudah tercipta, diuji lagi dengan data Dapuah Ande. Dia menyatakan apa terhadap Dapuah Ande itu. Nah, setelah sudah selesai dengan data Dapuah Ande, di bawah itu ada lagi namanya proses evaluasi dengan data namanya Lepetizer, itu frozen code juga Pak. Dan itu data yang belum memiliki status berhasil ataupun gagalnya belum dapat di situ. Tapi saya sudah tahu hasilnya bahwa dia keberhasilannya sudah cukup baik Pak. Tinggi. Iya, sudah tinggi Pak. Lepetizer ini ya? Iya Pak, Lepetizer. Iya Pak. Patisri. Iya. Oke. Nah, ya mungkin ya kasih kalimat aja lah lagi di bagian evaluasi ini. Yang tadi kamu bilang evaluasi berarti kan saya nggak tahu ya evaluasi atau apa namanya. Intinya kamu menguji dulu ke dalam Dapu Ande, ya, kemudian melihat tingkat keberhasilan di Dapu Ande, ya. Setelah itu diuji kembali ke Lepetizer. Nyebutnya apa? Lepetizer Pak. Lepetizer. Lepetizer. Iya. Ya, kalau memang seperti itu menarik ini, ya. Oke. Dari saya mungkin itu dulu, ya, Mas Andre. Mudah-mudahan ini penelitiannya bisa diterapkan. Ini luar biasa bagus. Nanti full support lah. Mudah-mudahan ini menjadi bagus gitu ya. Amin Pak. Dari saya Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yadara Puloh sudah bertanya untuk penelitian dari Saudara Andre Mukhtar Hidayat. Sekarang kita persilahkan Bapak Budi Arifitama untuk bertanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi selaku dosen pembimbing pertama. Saya ucapkan juga terima kasih juga pada Bu Dewi ya yang telah menyempatkan waktunya untuk juga hadir di. Selamat siang Andre. Siang Pak. Oke, good. Andre, mungkin saya langsung ya to the point aja, jadi biar nggak terlalu berlama-lama juga. Jadi gini Andre, saya sebelum masuk ke skripsinya kamu, sebetulnya memang saya dapatnya dosen pembimbing kedua, penguji kedua ya jatuhnya ya, yang lebih ke sistematik. Tapi saya tetap ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mendasar, yang mungkin kamu harus tetap jawab. Ya, judul kamu kalau saya lihat ini umum ya jatuhnya, kalau saya lihat ya masih jatuhnya pengennya kamu mau memprediksi keberlangsungan bisnis online ya, frozen food ya, itu ya. Iya Pak. Sebagai klarifikasi mungkin ya, ibaratnya berapa sampel sih yang kamu pakai untuk data ini? Saya jatuhnya gini, kalau dalam tipe penelitian yang jenisnya yang kamu usung ini, data itu adalah yang paling penting gitu ya. Ibaratnya data ini akan melihatkan skopnya dari penelitian kamu. Kayak gimana sih, berapa tempat yang kamu jadikan pengambilan data gitu atau gimana, bisa dijawab nggak? Oke Pak, kita bahas terkait SVM-nya dulu Pak. SVM itu adalah proses klasifikasi
suatu Enggak, saya nggak studi butuh kasus. klasifikasi dan lain-lainnya. Saya pengen tahunya adalah berapa tempat yang kamu ambil Ada untuk data trainingnya kamu, gitu. Apakah cuma untuk 1 tempat kah, 2 tempat kah, atau 3 tempat kah, gitu loh. Untuk data training awal sistem itu saya menggunakan 1, Pak. Tapi untuk keseluruhan sampai proses evaluasi itu ada 3, Pak. Oke, kenapa yang kamu pilih cuma 1 aja? Karena di 1 itu sistem dibuat dulu, Pak. Dikenalkan yang namanya keberhasilan itu segini loh, ini parameter inputnya. Ya, kenapa yang kamu pilih yang 1 itu? Karena tingkat keberhasilannya sudah cukup, kalau untuk prediksi, karena kan prediksi dinyatakan berhasil itu sama sistem berapa sih? Kan kita kenalin dulu di sini sistem, Pak, dengan data keberhasilan itu, yang Oke, memang sudah itu dijamin pasti berhasil. menurut siapa? Menurut siapa? Itu menurut salah satu tadi kan ada jurnalnya, Pak ya. Saya tadi udah citasi ada di situ di bab 3 berdasarkan skala ordinal, dan itu kalau ditanya berapa berhasilnya kan kita tidak mungkin hanya berdasarkan literatur yang ada, tapi saya langsung tanya sama pelaku usahanya apakah ini sudah memenuhi keberhasilan gitu. Dan pelaku usahanya mengatakan sudah, karena dia pendapatannya sudah cukup. Enggak, gini. Atas. Yang kamu pakai sebagai Ya. Oke, Andre. Maksudnya gini, yang kamu jadikan sebagai data dasar untuk trainingnya kamu itu apakah sama dengan yang jurnal kamu ambil atau tidak? Gitu loh. Sama, Pak, kalau untuk parameter yang digunakan. Tokonya sama? Tokonya enggak. Nah, itu dia. Gini loh, Andre. Ketika kamu menyatakan sesuatu itu berhasil, berarti otomatis kamu sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Jatuhnya ada data repository di situ yang menyatakan bahwa ini memang tingkat keberhasilannya sekian persen, jatuhnya seperti itu, ya. Jadi ibaratnya kamu pun juga belum tahu apakah di toko siapa tadi yang pertama tuh? Ini, Pak, yang pertama itu Mbak Huti, Mbak Huti. Nah, Mbak Huti itu atas dasar apa kamu bisa bilang itu berhasil gitu loh? Kalau saya menyatakan dia berhasil karena saya tanya pelaku usahanya langsung, kan awalnya saya bertanya terhadap parameter input yaitu tadi itunya, dan beliau mengatakan pelaku usahanya bilang saya sudah cukup berhasil dengan hal ini gitu. Berarti subjektif banget dong ya? Iya, tapi dari sisi situ kan ini kan prosesnya adalah pengenalan sistemnya itu, Pak. Jadi kayak gitu sih, Pak. Iya, tetap, I know, tapi subjektif banget dong. Berarti kamu percaya aja gitu bahwa dia bilang berhasil, terus udah oke, oh ya berhasil, terus kamu pakai sebagai data training kamu? Karena saya lihat juga dari segi, karena kan keberhasilan itu berdasarkan tadi dari segi profitnya juga, Pak ya, dan saya lihat pendapatan dia per hari itu waktu dia menjabarkan sih, menurut saya sih sudah cukup, Pak. Iya, betul. Itu kan profit itu pas masa apa? Pas masa sebelum pandemi atau sebelum pandemi atau saat pandemi kah? Masa pandemi, masa pandemi. Gini. Kalau misalnya kamu bilangnya profitnya itu karena sebelum pandemi ya wajar. Soalnya kan pas pandemi kan jatuhnya dia mungkin tidak menggunakan ini kamu jatuhnya online kan ya sifatnya ya, online shop kan ya. Betul. Apakah dia sebelum pandemi ini dia pakai online shop atau tidak? Sebelumnya dia, kalau yang data kedua itu sebelumnya tidak pakai online shop, Pak, sebelumnya. Tapi kalau data pertama kalau yang itu pakai, Pak. Dan itu katanya semenjak masa pandemi ini berlangsung meningkat, Pak, pendapatannya. Oke, itu katanya kan ya. Kamu dapat datanya nggak? Kalau ngomongin dapat datanya sih untuk saat ini saya lagi coba ajukan pertanyaan karena kan per harinya itu, Pak. Nah, itu jangan kamu akan ajukan karena ketika kamu mempropose ini harusnya data-data itu sudah ada. Ya, Andre. Karena itu yang menjadi dasar pembela kamu bahwa untuk menyatakan ya tadi yang Pak Yada pun juga menanyakan ke kamu itu juga jatuhnya atas dasar apa kamu bisa bilang ini tempat si Uti ini ya. Itu bisa dinyatakan untung atau profit gitu kan. Mana datanya? Saya tidak bisa melihat untuk itu. Ya, jadi malah sebenarnya harusnya ini di awal yang kamu lakukan untuk yang sebagai data trainingnya. Mungkin untuk yang nanti yang data ujinya itu baru yang kedua boleh kamu lakukan. Ya, yang data kedua mungkin baru cuman sebatas pengenalan aja bahwa si yang kedua namanya siapa? Apa itu toko usahanya? Dapu Ande, Pak.
Nah, Dapu Ande itu mungkin cuma sebatas pengenalan aja bahwa Dapu Ande ini yang akan dijadikan sebagai data ujinya, gitu loh, ya. Iya. Tapi untuk yang awal ini siapa tuh yang UTI ini harus di observe, harus dikasih datanya di awalnya. Kalau enggak kita gimana cara mengukurnya, gitu kan? Nah, tadi kamu menyatakan profit. Kamu menanyakan bilang profit itu berdasarkan dari mana? Kan kamu bilang tadi kan berdasarkan nanya ke yang pelaku usahanya gitu kan. Nah, pelaku Iya. usahanya cuma bilang, "Oh ya berhasil kok, berhasil." Nah, sekarang saya tanya ke kamu, dasarnya apa kalau dia bilang itu berhasil? Apakah ada datanya gitu kah? Keuntungannya sebulan berapakah? Gitu kan? Nah, ya walaupun begini, nanti memang mungkin dia jatuhnya mungkin pengennya confidential ya, datanya nggak masalah gitu. Nanti kan kamu bisa bilang ke yang si UT-nya ini bahwa ya Pak tenang aja, data-data Bapak nanti akan di randomize, akan diganti-ganti nama-namanya, item-itemnya. Jadi datanya tetap sama ada, nomor nilai-nilai ada, tapi mungkin barang-barangnya beda dan mungkin si dapur UT-nya juga nggak akan diekspos gitu. Tapi untuk keperluan sidang proposal dan sidang ini harus ada terbuka filenya. Jadi supaya kita bisa lihat bahwa apakah benar gitu yang kamu jadikan faktor keberhasilan itu tepat atau tidak gitu kan. Kalau enggak kan orang-orang bisa ngaku-ngaku sendiri bahwa oh ya ini berhasil kok gitu. Ya. Iya Pak. Baik Pak, nanti Sekarang saya jaminan kamu iya kan, jaminan kamu kalau misalnya itu dia bilang sukses sama enggak, profit atau enggak apa? Kemarin itu saya sempat lihat datanya Pak, karena kan dia ya tadi Bapak bilang agak krusial ya. Jadi pas proses pertanyaan datanya itu dia hanya ngasih tahu range-nya doang Pak. Tapi saya udah bilang ini untuk kepentingan skripsi, sehingga saya expose kok gitu. Saya bilang udah begitu Pak. Ya iya makanya. Jadi artinya jujur untuk yang proposal kamu ini kamu masih kekurangan bukti dan data untuk memperkuat ininya kamu apa yang kamu mau tampilkan. Jadi maksudnya gini, ketika kita bisa ngelihat secara umum bahwa si yang tadi yang si UTI ini seperti ini, yang kedua data uji seperti ini yang masih kosong, jadi kita bisa tahu bahwa oke, urgensi dari penelitian ini memang benar-benar perlu nih karena ternyata fenomena yang pandemi yang ada saat ini itu kan fenomena umum ya. Tadi Pak Yadas juga sudah singgung ya. Itu belum cukup. Umum itu baru atasannya doang tuh, masih utuh atasannya. Tapi dampak dari si pelaku usahanya ini apa gitu kan. Nah, itu kan harus ada data di situ. Ya enggak? Ya, kalau seandainya, jadi nanti di proposalnya kamu di latar belakang masalahnya mungkin nanti bisa ditambahkan bahwa untuk si dapur UTI ini kenapa dijadikan sebagai dasar data trainingnya itu kamu lebih bisa kuatkan di situ. Ya, sehingga nanti di data ujinya itu berdasarkan si data training yang kamu dapatkan tadi dari si data si UTI ini gitu loh. Iya, Pak. Ya, nah niatnya kamu nanti kayak gimana nanti di akhirnya? Saya mau tahu aja. Niatnya kayak gimana? Apakah kamu memprediksi atau akan memberikan rekomendasi atau gimana jatuhnya? Nanti memprediksi Pak. Jadi nanti kalau dia pas lagi udah dibuka masuk parameter inputnya masuk ke dalam SVM, itu nanti langsung prosesnya itu yang pertama kali tadi kan adalah dikenalkan sistemnya, udah pinter, sistemnya udah tahu batasan, oh segini loh untuk mengukur sebuah keberhasilan. Nah nanti data Dapu Ande masuk, itu langsung dibaca sama dia, kira-kira berdasarkan aturan yang Mbah Uti tadi, sistem yang di awal dibuat, itu sama nggak sih, kurang atau lebih. Nah nanti kalau dia totalnya pas atau lebih, itu proses keberhasilannya udah cukup tinggi Pak. Gitu. Nanti terus setelah jadi Dapu Ande sudah keluar, itu kan hasilnya udah jelas, akurasinya juga udah cukup baik. Nah nanti dievaluasi lagi dengan data ketiga yaitu lab petestry, itu petizer, itu langsung masuk, nanti data itu langsung berhasilnya itu segini dan dia sudah berhasil melebihi dari data yang awal yaitu aturan awal yaitu Mbah Uti Pak. Gitu sih Pak. Oke, jatuhnya nanti apa hasilnya yang kamu harapkan? Dari Indianya itu tadi kan prosesnya kamu ngejelasin ya. Nanya Indianya apa? Indianya adalah bahwa nanti usaha yang telah Anda bangun itu bernilai berhasil berdasarkan parameter keberhasilan yang tadi dibuat awalnya itu Mbah Uti Pak. Oke, gitu. Berarti ditunjukkannya untuk ke siapa? Ditunjukkannya untuk siapa nanti itu? Untuk ke pelaku usaha yang baru membangun online shop Pak. Nah, selama jangka 6 bulan. Gitu sih Pak. Ya, gitu ya, Andre, gitu ya. Maksudnya itu tadi yang saya bicarakan dari awal itu harus ada di latar belakang masalah. Baik Pak. Ya.
Iya, baik, Pak. Ngerti ya? Maksudnya itu diolahnya seperti itu ya. Memang mungkin di bab 3 kamu ada, tapi di latar belakang masalah itu masih sangat umum sekali. Ya, memang latar belakang masalah harus padat, tapi bukan berarti yang tadi itu yang malah variabel-variabel pentingnya itu, parameter-parameter pentingnya itu malah kamu nggak jabarkan gitu loh. Ya. Iya, Pak. Malah harus Baik. dijabarkan di latar belakang masalahnya itu, bahwa in the end bahwa ini akan dipakai, akan bisa dapat digunakan, harapannya adalah untuk tadi untuk pelaku usaha yang baru yang mau terjun di bidang apa yang Bidang online shop. shop. Iya, Pak. Iya, oke. Oke, Itu Pak. dulu ya. Kalau Iya. gitu saya akan share screen ya. Saya tadi itu sedikit dari saya untuk yang apa konsepnya ya. Iya, Pak. Kalau sekarang saya akan masuk ke sistematika ya. Tunggu. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Oke, tunggu. Saya kecilin dulu. Oke, sebenarnya gini, Andre, jatuhnya kalau untuk saya, untuk sistematika tidak terlalu ada banyak pembicaraan. Sebenarnya sama kayak beberapa hal orang atau mahasiswa yang telah saya komentari dari dulu atau sama mahasiswa saya sendiri juga kayak gitu ya, yang di bawah saya juga, bahwa teman-teman itu suka sekali terburu-buru untuk menulis-nulis ya. Jatuhnya masih banyak sekali tipe-tipe, aduh itu luar biasa, banyak sekali. Sama kamu benar ya jatuhnya yang dimiringin, ada yang huruf besar, itu nanti saya udah tandain di sini, kamu lihat aja ya, ini contohnya yang drop out itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah gitu loh ya. Iya, Pak. Nanti lihat sendiri ya kalau itu ya. Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Saya udah tandain, nanti saya kirim juga. Oke, nih untuk di mana nih bab daftar isi ya, tolong ya untuk daftar pustaka khusus bukan daftar pustaka, di daftar isi itu jangan ada ini range. Ya, langsung halaman awalnya aja, daftar pustaka di 43, ya udah 43, jangan 43 sampai 45, nggak usah ya. Iya, oke kalau gitu. Nah, kamu juga nanti akan nemunya di sini nih, ada banyak lagi nih tuh kan 22 sampai 24 nggak perlu. Yang depannya aja, di halaman pertamanya aja 22. Nanti di setting bisa kan itu ya. Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, sama satu lagi nih, ini soalnya menyeluruh nih, Andre Mukhtar, sekalian aja ya. Ini kan kamu biasanya ngambil kayak misalnya daftar gambar ini ya, kamu biasanya ngambil langsung kan ya, ini otomatis kan ya, benar ya, langsung dari caption dari ininya ya, gambar atau table ya. Ini kesalahan yang biasa yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah konsistensi penulisannya. Untuk gambar atau table itu huruf depan harus kapital. Semuanya. Ya, metodologi P-nya besar. Penelitian. Oke. Hyperplane, pemisah kedua kelas itu semua P-nya besar, K-nya besar, K-nya besar. Oke? Contoh plot, P-nya besar, D-nya besar, P ya. Jadi huruf pertamanya itu harus besar semua. Ya, itu digambar di table yang dan lain-lain. Oke, ini saya kasih tahu di sini soalnya saya kasih juga beberapa catatan di kamu. Nah, ini kenapa saya highlight ini sebenarnya tadi pagi nih saya baru highlight, dan makanya tadi saya tanyain sebelumnya. Yang kamu taruh di sini ini masih umum ya kan? Ini umumnya kan ya. Kamu bilang bahwa bla 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 terjadi pandemi, Covid dan lain-lain, ya itu adalah kenyataannya seperti itu ya. Jadi ibaratnya itu hanya sebatas informasi awal ya, sebagai keterangan awal gitu aja ya. Tapi untuk urgensi dari penelitian kamu tuh apa gitu ya. Nah, itu makanya yang tadi saya tanyakan, yang tadi kamu sudah jawab itu tolong lebih dideskripsikan di latar belakang masalahnya gitu loh, ya. Oke, baik Pak, baik. Ya, itu. Makanya tadi Pak Ayat juga bingung bahwa ini kamu masalahnya umum. Mana masalah kamu? Itu sebenarnya yang ditanyakan tuh itu, yang mau dimaksud dengan Pak Ayat tuh mana masalah kamu? Mana tadi yang sebagai data data trainingnya itu mana? Siapa? Dapur Uti. Dapur Uti nggak ada di sini. Benar nggak? Oh iya betul Pak. Mana nggak ada kan? Iya, Lalu belum, Pak. tadi siapa tuh? Ya iya. Ngerti ya? Iya Pak, ngerti Pak, ngerti. Ya, jadi ibaratnya di latar belakang masalah ini harus ada. Jadi ibaratnya dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke seterusnya konsisten. Ada, kalau di bab 1 ada, di bab 2 pasti ada, di bab 3 pasti juga ada gitu loh. Iya. Kalau bab 3 tiba-tiba mongol, nah gitu kan ya. Nah, oke. Baik Pak, baik. Ya, oke. Sip, kita lanjut ya. Oke, Ya, ini tadi udah iniin sama Pak Ayat ya. Saya nggak iniin lagi. Oke, tuh tipe-tipe saya udah iniin. Tapi ini nggak semuanya saya berhasil ini ya. Masih ada beberapa tipe-tipe lain yang mungkin kamu harus cari lagi ya.
Ini Baik, Pak. sosial media bahasa Inggris ya, ngerti kan ya? Nah, saya mah skip aja ya kalau itu ya. Oke. Untuk bab 2 saya rasa kamu tidak terlalu ada permasalahan nih, kayak kembangan Pengembangan dan harusnya. kembangan dari studi kasus. Ayo loh. Kalau pengembangan pula P-nya kecil atau K-nya kecil? Ayo. K-nya kecil harusnya kan, ngapain gede? Iya. Nah, ya gitu loh, tipe-tipenya yang gitu-gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, lalu apalagi itu ya sama lah ya, udahlah ya. Itu tipe-tipe lah pokoknya. Tipe-tipe saya sudah tandakan, nanti dokumen ini saya akan kasih ke Pak Andi juga, nanti mungkin akan di-share ke kamu juga nanti pas di Indian ya. Iya, Tuh, Pak. kamu masih banyak tipe-tipe nih, benar, serius makanya ya. Iya, Pak. Sini ini oke, apa ya? Gini, Andre, usahakan kalau untuk gambar yang kayak gini-gini nih, kamu agak diperbesar ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Iya, ya soalnya untuk sampai kelayakannya biar bisa terlihat gitu ya. Ini terlihat, cuman akan lebih jauh lagi untuk komposisi besarannya itu harus diatur ya. Baik, Pak. Sama saya agak terganggu juga sama yang tadi, mungkin tunggu. Nah ya sama ya udah nanti kamu lihat itu aja. Di yang bagian mana ya, tunggu. No. Oke, ini ya berdasarkan persamaan. Apakah yang 1 sampai 4 ini persamaan atau tidak? Itu persamaan, Pak. Nah, masing-masing persamaan kan ya? Iya, Pak. Ya, dituliskanlah itu persamaannya. Lalu dijelaskan ya satu-satu. Oh iya, baik, Pak. Ini sih untuk Ya. persamaannya itu ini sih berdasarkan rumus penjabaran doang, Pak, bukan Tiga rumus. 2, I know. Iya, Pak. Iya, tapi tetap ya, harus ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Nah, terus sama ini nih, ini ada beginian, tapi buat apaan? Saya nggak ngerti. Itu pola hitungnya, Pak. Hitung perbandingan Iya. persamaan 1, 2, 3, dan 1 gitu, Pak. Iya, tolong dijelasin ya. Ketika kamu ada seperti ini, bawahnya langsung dijelasin. Ini kamu langsung bentrok sama gambar. Oh iya, oke. Baik, Pak. Oke, nah ini mungkin tadi yang sempat disinggung sama Pak Ayat. Ini gambar kamu ngambil dari mana? Kamu buat atau kamu ngambil? Ngambil, Pak. Source-nya dari mana? Sumbernya dari mana? Source-nya ada satu jurnal, Pak, membahas terkait SVM. Oke. Nah, berarti harus dibikin lagi, Pak. Enggak. Kalau memang kamu ngambil dari orang gitu ya, artinya harus diapain? Dicitasi. Nah, diberikan bahwa sumber dari gambar ini berasal dari jurnal ini, dari situs ini ya. Oke? Iya, oke, Pak. Nah, ini juga ambil juga. Iya, ngambil juga, Pak. Nah ya, oke, sip ya. Nggak apa-apa kalau memang kamu ngambil, nggak apa-apa gitu. Tapi harus disebutkan. Either kamu bisa 2, either kamu ngambil atau kamu bikin. Ya. Oh iya, Pak. Tapi kalau ini kan jatuhnya memang sudah pakemnya ya, udah pakem. Kalau pakemnya langsung sebutkan aja jurnal dari mana. Ya. Baik, Pak. Langsung ambil, lebih aman langsung ambil aja. Tapi disebutkan gitu loh, disebutkan itu dari mana ngambilnya. Oke? Oh, iya. Baik, Pak. Kayak gini juga ya. Sama nih, ada banyak yang kamu lakukan seperti itu. Terus mana ya? Nah, ini juga. Saya catatan ini. Ini kamu bikin sendiri kan berarti kan ya? Bikin sendiri. Bikin atau enggak? Bikin sendiri, Pak. Pakai apa bikinnya? Bikinnya pakai Word, saya susun, habis itu saya snipping, Pak. Nah, itu dia makanya. Tolong snippingnya lebih baik lagi ya. Kenapa snippingnya saya bilang di sini kurang baik? Apa kira-kira? Coba kamu analisis, kamu baca sendiri deh. Apa kira-kira yang kurang bagus di sini? Kekecilan kayaknya, Pak. Seperti yang di atas tadi. Satu. Terus kedua? Yang kedua apa kira-kira? Itu tulisan coba saya gedein lagi nih. Apa yang kira-kira? Sistem klasifikasinya. Ini bukan. Apa ayo kira-kira? Itu yang merah-merah itu apa itu? Oh, spasi. Yang merah-merah itu apa artinya? Itu yang bergelombang merah-merah itu apa? Oh iya, itu spasinya, Pak. Bukan.
Bukan, yang Apa ya? lambang merah-merah ini apa yo? Yang di bawah berhasil. Yo, nih saya gedein lagi deh. Ah, kamu mah gimana sih? Nih, ayo. Apa itu? Itu kalau saya lihat sih Itu ini Mas Andre. kalau Pak nggak kelihatan Pak. Saya gedein lagi. Ayo, kenapa ini? Kamu kan sering pakai Word juga lah. Masa kita nggak pernah pakai Word gitu ya? Mau itu Open Office, mau itu Microsoft Word juga. Gitu. Apa ini yang bergelombang-gelombang ini nih? Itu saya Apakah nggak itu? tahu. Itu kayaknya enter ya terus pasti. Biasanya sih umum kalau saya itu Gimana sih? Itu artinya adalah biasanya setting grammar, autocorrect. Gimana? Ketika kamu mau snipping sesuatu gambar yang kamu buat, jangan sampai ada autocorrection-nya juga gitu ya. Sebaiknya kalau mau ngambil snipping, gini mendingan di print atau di print preview yang udah kosong, udah benar-benar ibaratnya tidak ada lagi kesalahan sehingga nanti kamu tinggal snipping. Iya Pak, Baru nanti berarti ambil screenshot-nya. Oke? Di control P aja berarti Pak. Iya Pak. Dan habis itu tunggu data evaluasi. Oke. Mana? Oke, ini yang sampai sini kamu nggak ada penjelasannya lagi untuk yang ini 3 titik. Itu Pak di atas Pak, yang dievaluasi Pak. Nah, mana? Ini, nah ini. Ini. Iya Pak. Jadi dibikin sistem yang sama, tetapi nanti dengan data yang berbeda, gitu doang sih Pak menjabarkan. Ini saran saya ya. Ini gambar yang kamu ambil ini kamu taruh di atas, malah harusnya di atas ini sehingga penjelasannya itu ada di bawah, ngerti nggak? Oh iya, mendeskripsikan yang dia nggak sesuai gambar yang ada di atas ini. Oh oke Pak. Iya, jadi ibaratnya sini apa, habis gambar terus apa gitu kan? What's the purpose gitu kan? Gitu. Nah, saya mau nanya lagi deh terakhir sama kamu nih. Kamu ngasih pertanyaannya itu akan ditaruh di bab 4 atau bab 3? Nah, tujuannya pertanyaan itu kalau berdasarkan saya nonton videonya si Agus, itu kan dia di bab 4, saya juga mau bikin bab 4 Pak, karena nanti dia maksudnya ke flow ini Pak, ke flow proses pengumpulan data. Video Agus yang mana? Pas video sempronya Agus itu kan terkait ini Pak, dia tidak ada pertanyaan yang dia jabarkan di bab 4 tersebut. Nah itu saya nanti jawabannya ada di bab. Ya. Ya udah, gini sebaiknya Andre, kalau kamu mau cari bagaimana membuat proses yang benar, kamu banyak-banyak deh cari-cari sekarang udah banyak nih YouTube di luar sana yang membahas tentang pola-pola penelitian-penelitian yang kayak kamu. Jadi nanti kamu bisa tahu mana yang sebaiknya pertanyaan itu ada, ditaruhnya di mana, sama apa yang harus nanti ditaruh di bab 4 itu apa nanti gitu loh. Soalnya bab 4 kalau kamu tahu kan apa itu kira-kira? Proses ininya Pak untuk metode penelitiannya, tetapi lebih ke prakteknya. Nama babnya ini analisis dan pembahasan Pak. Mana ada analisis? Namanya apa? Implementasi kan Pak, di sini jatuhnya di bab 4. Judul babnya apa? Judul babnya bab 4. Iya, gimana sih? Saya belum merhatiin bab 4 karena fokus sama babnya. Di bab 1 kamu ada loh itu. Sistematika penulisan loh, ayo. Ayo, sistematika penelitian ya jatuhnya. Bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Artinya di situ adalah mengulik tentang hasil implementasi, proses implementasi dari yang tadinya bab 3 ke bab 4 gitu. Malah harusnya menurut saya untuk pertanyaan-pertanyaan itu harusnya ada di bab 3 sehingga kita tahu apa sih yang kamu akan lajukan sebagai pertanyaan untuk nanti di bab 4-nya kamu di hasilnya gitu loh. Hasil malah sebenarnya hanya menunjukkan hasil dari implementasi dari yang kamu mau ajukan gitu. Hasilnya apa? Baru didiskusikan di situ bahwa ini ternyata berdasarkan implementasi ini ada hasilnya, analisisnya adalah ini, hasilnya seperti ini gitu loh. Itu yang nanti yang dikulik gitu loh. Oke. Baik Pak. Gitu. Nah, ini catatan lagi satu lagi dari saya ya, terakhir nih kayaknya deh. Untuk daftar pustaka ya,
Kamu pakai apa daftar pustakanya? Daftar pustakanya pakai Mendeley, Pak. Kalau ininya ngatur. That's good, Mendeley ya, ya kelihatan. Kenapa saya bilang udah kelihatan? Biasanya kalau mahasiswa udah pakai Mendeley, udah percaya aja sama Mendeley 100% gitu ya. Iya. Padahal dari sheet itu tolong nanti di ini lagi ya, diedit lagi Mendeley-nya ya. Itu boleh bisa diedit ya. Tolong itu nama-namanya yang besar-besar itu dikecilkan lagi ya. Oke, Pak. Bisa diedit kok itu ya. Nanti tinggal kamu edit aja kok itu ya. Tapi overall sudah oke, dari daftar pustaka dari A sampai Z udah oke, nggak ada masalah. Cuman permasalahannya itu jadi ada yang besar, kapital semua, ya kan juga lucu ya, satu kapital semua, yang satu kecil semua gitu kan ya. Ya, itu aja yang diperbaiki. Ya, baik, Pak. Oke? Baik, Pak. Sudah, saya rasa itu cukup. Kasih Mas Andre, saya kembalikan lagi ke Pak Andi. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Harifitama sudah bertanya kepada Saudara Andre Mukhtar Hidayat gitu ya. Baik, Saudara Andre Mukhtar Hidayat setelah selesai mendengarkan bertanya jawab dari dosen pembimbing pertama dan kedua, dari penguji pertama dan kedua, saya persilakan mungkin pada Bu Dewi Lestari sebagai pembimbing kedua. Ada yang mau ditambahkan, Ibu? Baik ya, terima kasih Pak Hendy ya. Untuk Andre ya, mohon maaf nih, Andre, kamu ngirim filenya ke saya itu tidak sesuai gitu ya, Andre ya, dengan yang tadi ditampilkan. Masa ke saya itu jadi terakhir itu perbandingannya itu bukan dengan apa tadi, toko Mbak Uti ya. Ini saya kasih. Jadi makanya tadi itu udah beda Ibu, terakhir banget itu kan yang waktu dikasih Ibu. Itu jadi makanya saya kaget lah, kok tiba-tiba berubah gitu, datanya nggak sesuai gitu ya. Jadi yang ini saya dulu ya. Jadi data yang saya skripsi yang proposal yang kamu share ke saya berbeda gitu. Jadi di sini itu kok beda ini, gimana nih Andre nih, tidak memberitahukan saya ini namanya penelitian pelari kesuksesan di ini ya, di batasan masalah ya. Ini post version dari PT Prima Internasional. Padahal kan tadi kamu bilang itu tentang Mbak Uti ya? Iya, itu Ibu pas saya ubah itu. Tiganya juga di sini masih data yang awal berarti. Halo Ibu. Mohon maaf, jaringannya Bu Dewi kurang baik ya? Iya, itu saya ngasih beliau yang ini Pak, yang prosesnya yang dia sebelum tanda tangan Pak, kan revisi sama Bapak. Yang terakhir itu coba Mas usahanya kerumahan, jangan yang skala franchise. Nah, udah saya ubah. Tapi saya belum kirimin ke Bu Dewi lagi. Oh, baik. Bu Dewi belum membuka yang dari email saya ya, Bu ya. Di situ invitation-nya ada skripsi yang tempatnya Mas Andre Mukhtar ini. Silakan Bu Dewi dilanjutkan, Ibu. Ya, mohon maaf Pak, jadi tadi jaringan agak susah di sini kadang. Bagaimana Pak? Pak Andi gimana? Baik, nggak apa-apa Ibu. Monggo dilanjutkan. Kan saya kemarin sudah kirimkan melalui email ya Bu ya. Untuk yang terbaru di PDF itu mungkin. Tapi kalau misalnya dari proses pembimbingan ya nanti mungkin Andre akan menyampaikan lagi gitu Ibu. Iya, jadi kan tadi saya sempat ini datanya silakan Bu. Gitu, makanya di
ya Andre ya. Iya Ibu. Nggak apa-apa. Berbeda itu. Jadi kalau di sini itu yang dibandingkan itu terutama tadi. Jadi belum apa namanya belum berubah gitu kan? Ya, Tapi sesuai jadi nanti mungkin bimbingannya lebih ini lagi ya. Nanti ya. Iya Pak. Iya Ibu. Ya kalau misalnya ada apa namanya Halo Ibu. ya, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf banget nih. Iya nggak apa-apa Ibu. Sinyalnya ya. Jadi untuk Andre ya, untuk lebih ini lagi, jadi kalau misalnya ada apa namanya terjadi perubahan data atau apa namanya yang di apa namanya diteliti itu berbeda itu, tolong disampaikan ya Andre ya. Oh iya Ibu. Jadi agak-agak saya juga lebih jelas maksudnya. Di situ ada apa namanya? Tapi untuk segi perubahan sih nggak banyak Ibu. Cuman tadi Pak Handi di invitation ngirim terbaru Ibu. Itu yang paling terbaru. Udah selesai dari bimbingan dari Pak Handi. Sudah disetujui beliau dan itu langsung ini Ibu. Saya ada di invitation itu. Oh yang di invitation ya, saya Iya. ini sih. Yang saya ambil yang Andre kirim by WhatsApp. Iya, itu udah lama Ibu. Udah hasil abis itu bimbingan lagi sama Pak Handi. Ada perubahan sedikit sih Ibu, nggak banyak. Untuk isi mah semua sama. Oke, itu yang ini untuk saya itu. Kemudian terima kasih banyak kepada Pak Budi dan Pak Yada ya yang sudah memberikan masukan banyak ya pada Andre ya. Biar Andre apa namanya skripsinya lebih bagus lagi gitu, yang ambil datanya juga yang tadi sudah disampaikan ya. Andre jangan lupa gitu ya. Andre dicatat nggak tadi pesan-pesan dari tadi? Catat Ibu, udah dicatat. Catat. Dari datanya yang pertama itu ketika apa latar belakangnya jangan terlalu umum gitu ya, benar gitu. Di latar belakangnya saya juga lihat umum ya. Kemudian di situ juga kelebihan kamu di situ apa gitu. Mungkin di situ perlu ditampilkan juga. Jadi kan kamu itu meneliti ya. Sebelumnya kan sebelumnya udah ada penelitian belum tentang kamu itu? Tentang usaha ini ya yang kamu lakukan ini, prediksi usaha suatu usaha. Untuk studi kasus untuk suatu usaha belum Ibu? Ya untuk apa prediksi suatu usahanya sebelum kamu lakukan penelitian ini ada yang melakukan belum? Untuk mahasiswa belum ada sih Ibu. Kalau untuk yang sama mah belum ada. Belum ada ya. Berarti kalau udah ada kan kamu tinggal apa di situ kelebihan kamu dibanding penelitian sebelumnya apa gitu. Maaf ya Bapak, ini ada anak jadi repot juga gangguin.
Ya, jadi itu jadi digangguin anak bolak-balik. Tadi santai mereka lagi tidur, ya. Tiba-tiba bangun, aduh repot juga kalau di rumah. Nah, jadi itu Andre ya. Jadi di apa tadi di latar belakangnya juga kamu menyebutkan apa namanya, bahwa penelitian kamu itu banyak penelitian yang belum pernah dikerjakan gitu sama yang lain gitu ya. Dan harus ada apa namanya, benar-benar terbukti, belum pernah ya, ini benar ya, kamu udah nyari-nyari jurnal tentang kamu itu belum pernah ya. Sudah Gitu. Ibu. Jadi kan orang misalkan berarti di situ kan kamu punya kelebihan di situ ya. Di kelebihannya di situ kamu itu penelitian baru gitu kan yang kamu lakukan ya. Itu seperti itu ya. Jadi tidak mengembangkan apa namanya penelitian orang lain, tapi penelitian yang baru kamu lakukan, itu seperti itu. Baik, kemudian tadi saya sempat ini ya untuk penulisan tadi sudah sama Pak Budi sudah. Untuk polling itu kurang apa namanya? Jadi kalau menurut saya tadinya Andre itu penelitiannya itu hanya sebulan Pak, gitu. Iya, jadi kan ya minimal 6 bulan gitu. Kenapa 6 bulan? Karena 6 bulan itu paling minim. Kalau dalam dunia apa penelitian itu 6 bulan itu sedikit itu kan. Orang itu penelitian hampir 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Nah, itu hanya sebulan gitu kan datanya gitu. Nah, makanya saya suruh ya minim 6 bulan gitu datanya ya. Agak lebih banyak data kan lebih akurat gitu kalau berdasarkan yang ini ya penelitian ya. Iya Ibu. Oke, kemudian mungkin itu tambahan dari saya Pak. Untuk Andre ya, di apa namanya biar penelitian lebih bagus lagi ya. Dan tadi pesan saya jangan lupa ya untuk apa namanya menuliskan apa namanya tadi kritik dari para penguji ya. Iya, ya, kamu lebih sukses gitu ya. Dan, amin. Ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi Lestari sudah bertanya menambahkan untuk Saudara Andre Mukhtar Hidayat, gitu ya. Sebelumnya saya sudah WhatsApp Mas Andre Mukhtar Hidayat, tolong diisi untuk form AK01-nya. Sambil diisi nanti tolong dikirimkan kembali kepada saya. Baik. Saudara Andre Mukhtar Hidayat, setelah selesai presentasi dan tanya jawab ini,
Saya persilakan saudara dan seluruh hadirin yang bukan Dewan Penguji dan dosen pembimbing untuk saya pindahkan ke waiting room terlebih dahulu, gitu ya. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu kami panggil kembali ke ruangan sidang online ini. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Gitu ya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, selamat sore kepada Saudara Andri Mukhtar Hidayat. Sore, Pak. Baik, saya akan bacakan putusan hasil sidang proposal skripsi pada hari ini. Gitu ya. Iya, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Saudara Andre Mukhtar Hidayat, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Prediksi Keberlangsungan Bisnis Online Shop Frozen Food dalam menghadapi kegagalan bisnis menggunakan Deep Learning dengan metode support vektor mesin dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan di dalam skripsi. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi dan catatan tambahan yang nantinya akan dikirim ke saudara melalui email. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Nanti silakan untuk menghubungi dosen penguji 1 dan 2 sebelum melanjutkan proses bimbingan ke dosen pembimbing 1 dan 2. Gitu ya. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen bimbing kedua, dosen penguji pertama Bapak Yadara Pulo dan Bapak Budi Arifitama sebagai dosen penguji kedua, serta Saudara Andre Mukhtar Hidayat. Demikian sidang proposal skripsi hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Sore, Pak.